Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Bransyah, NIM saya 251000074. Kali ini saya akan mempresentasikan apa itu demokrasi Pancasila. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Namun, setiap negara memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berbeda dalam menerapkan demokrasi. Indonesia memiliki sistem demokrasi yang khas dan berbeda dari negara lain, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan kebebasan individu, tetapi juga memadukan nilai-nilai moral, musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial sesuai falsafah Pancasila. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Demokrasi ini mengutamakan musyawarah, persatuan, keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kesejahteraan bersama. Berbeda dari demokrasi liberal maupun demokrasi komunis, demokrasi Pancasila menempatkan kehendak rakyat dan moralitas sebagai pilar utama. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip utama demokrasi Pancasila adalah 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Yang kedua, musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas. Selanjutnya yang keempat, persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Selanjutnya yang kelima, menjunjung tinggi nilai persatuan dan tidak memecah belah bangsa. Yang keenam, menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri utama demokrasi yang berlandaskan Pancasila antara lain adalah 1. Pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. 2. Adanya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. 4. Menghormati hak dan kewajiban seimbang. 5. Menjamin keberagaman dan kebebasan berpendapat. 6. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 7. Menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Yang ke-8. Keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama, dalam kehidupan bernegara, pelaksanaan pemilu secara demokratis, pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, dalam kehidupan masyarakat, saling menghormati perbedaan pendapat, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, menjaga kerukunan antar warga. Yang ketiga, dalam lingkungan pendidikan atau kampus, menghargai pendapat teman dan dosen, aktif berorganisasi dengan penjunjung nilai demokratis, menyelesaikan konflik secara musyawarah. Yang keempat, dalam keluarga, mengambil keputusan bersama, menghormati hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Saya akan menjelaskan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem demokrasi lainnya. Ciri pentingnya adalah pengambilan keputusan yang adil dilakukan lewat musyawarah dan diutamakan mencapai mufakat. Sistem ini juga menjunjung tinggi persamaan kedudukan warga negara di mata hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan pelaksanaan pemilu yang jujur serta adil. Ciri lainnya adalah adanya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Setiap pendapat harus disampaikan dengan etika, sopan santun, dan tidak mengganggu ketertiban. Keputusan bersama selalu mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kelompok tertentu. Selanjutnya adalah tujuan demokrasi Pancasila. Tujuan utama demokrasi Pancasila adalah mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil, harmonis, dan sejahtera. Sistem ini bertujuan menjaga stabilitas negara, memperkuat persatuan, serta menciptakan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Demokrasi ini ingin membangun keseimbangan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Selain itu, demokrasi ini berfungsi mencegah terjadinya dominasi golongan tertentu sehingga kemungkinan setiap warga berperan aktif dalam kehidupan politik secara proporsional dan beradab. Selanjutnya, penerapan demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam kehidupan bernegara. Penerapan terlihat melalui pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemerintahan harus menjalankan tugasnya berdasarkan hukum serta menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai demokrasi diwujudkan melalui sikap saling menghormati, toleransi, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan perbedaan lewat musyawarah. Gotong royong menjadi bagian penting dalam menciptakan keharmonisan. Dalam lingkungan sekolah maupun kampus, demokrasi tercermin melalui organisasi, diskusi kelompok, menghargai pendapat teman, serta menyelesaikan konflik dengan cara damai dan musyawarah. Dalam keluarga, demokrasi terlihat dari kebiasaan mengambil keputusan bersama, membagi tugas dengan adil, saling menghormati, dan menjaga komunikasi yang baik. Selanjutnya, itu keunggulan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki keunggulan utama berupa keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Sistem ini tidak membiarkan kebebasan berkembang tanpa batas, tetapi juga tidak mengangkang hak dasar manusia. Selain itu, sistem ini menjaga keharmonisan, menghindari konflik sosial, dan menekankan persatuan serta keadilan. Demokrasi Pancasila juga lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena mengutamakan musyawarah, gotong royong, dan nilai kekeluargaan. Sistem ini mampu menjadi jembatan antara modernitas dan nilai tradisi. Selanjutnya saya akan jelaskan kesimpulan. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, namun kebebasan rakyat selalu diarahkan sesuai norma ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab, serta kepentingan individu, kepentingan bersama. Dengan penerapan konsisten, demokrasi ini mampu menciptakan kehidupan bangsa yang harmonis, stabil, dan sejahtera. Saya akan menjelaskan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Walaupun demokrasi Pancasila memiliki banyak keunggulan, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini muncul karena perkembangan zaman, globalisasi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik dalam negeri. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya ketidaksesuaian antara prinsip demokrasi Pancasila dengan praktik politik di lapangan. Misalnya, praktik politik uang, rendahnya pendidikan politik masyarakat, serta kepentingan kelompok tertentu yang kadang lebih diutamakan dibandingkan kepentingan umum. Tantangan lainnya adalah pengaruh budaya luar yang cenderung individualis dan pragmatis. Pengaruh ini seringkali bertentangan dengan semangat gotong royong, musyawarah, dan persatuan yang menjadi ciri demokrasi Pancasila. Selain itu, penyebaran informasi yang begitu cepat di era digital membuat masyarakat harus lebih efektif dalam menerima informasi agar tidak terpengaruh provokasi, hoaks, ataupun ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan. Demokrasi Pancasila juga diuji masalah ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi. Jika ketidakadilan dibiarkan, maka nilai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan demokrasi secara adil, bersih, dan bermoral. Selanjutnya adalah peran pemerintahan dalam memperkuat demokrasi Pancasila. Pemerintah memiliki peran besar dalam memastikan demokrasi Pancasila berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah harus menjadi teladan dalam menjalankan prinsip musyawarah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Keputusan yang dibuat harus berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh merugikan salah satu kelompok. Pemerintahan juga berkewajiban meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar rakyat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pemerintah perlu menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi selama tetap dalam koridor hukum dan etika.
Selain itu, sistem hukum harus ditegakkan secara adil sehingga tidak muncul ketimpangan perlakuan antara rakyat biasa dan para pejabat. Dalam pembangunan nasional, pemerintahan harus memastikan pemerataan yang sejalan dengan sila keadilan sosial. Kebijakan publik harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan ekonomi antar daerah dan antar kelompok masyarakat. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.